Saran dari Mbak Al seperti apa sih kalau kita ingin punya pengaturan keuangan yang baik nih, apa nih yang harus kita tanamkan gitu Mbak Al? Oke, yang pertama kita memang harus punya niat yang kuat. Nah, niat yang kuatnya ini mencakup nabung dulu, baru belanja kemudian. Maksudnya gimana? Tadi kan aku bilang kalau kamu punya nih porsi 10% buat belanja. Tapi sebelum kamu berbelanja, sisihkan dulu deh 10-20% budget untuk kamu tabung. Sisanya baru kamu gunakan untuk kehidupan kamu sehari-hari, bayar cicilan, belanja, dan apapun itu. Kenapa? Insting manusia itu terbiasa akan bertahan dengan apa yang mereka punya. Jadi, kalau kita melakukan nabung dulu, kita hanya akan melihat fokus, oh ya, uang kita 1 bulan ini segini ya. Dan yang biasanya orang-orang lakukan adalah, oke, kita buat pos pengeluaran dulu ya, gitu. Sekarang kita balik nih, habitnya harusnya seperti itu. Save first, spend later. Bukan shopping first, pay later. Baik. Ya kan, coba nih misalnya Vidya ya, misalnya gitu, gajinya 10 juta. Terus 10%-nya 1 juta langsung masuk nih ke tabungan gitu. Dan di tabungan ini udah gitu. 9 jutanya kita fokus, oh ya, uang saya 9 juta aja nih untuk 1 bulan ke depan. Dan 1 jutanya kalau kamu tabung aja tanpa diinvestasikan, dalam 12 bulan kamu udah punya ekstra 12 juta loh. Nah itu makanya kita juga harus punya yang namanya bigger purpose. Ada bigger goals yang kita pengen capai. Tapi ya itu, yang harus kita lakukan niat, ya kan? Setelah menabung dulu, spend kemudian. Yang ketiga adalah disiplin. Kalau kita nggak disiplin dengan kemauan kita sendiri, nggak ada yang bisa nolong kita loh gitu. Apalagi yang namanya uang. Kalau aku nih ngomongin uang, belajar banyak dari pensiunan. Kenapa? Jangan pernah menyia-nyiakan uang. Bikin uang itu bermanfaat. Jadi sekarang ya itu salah satu cara untuk mencegah aku bisa boros berkelanjutan dan lebih mengutamakan gimana caranya uang saya bermanfaat. Gitu sih, Fit. Kalau saran dari Mbak Al nih, generalnya membagi proporsi antara tabungan dan uang yang boleh digunakan ini kira-kira seperti apa nih Mbak? Anggaplah dari pemasukan sebulan misalnya. Biasanya proporsinya seperti apa Mbak? Biasanya sih 10-20% itu untuk tabungan dan investasi. Sisanya baru digunakan untuk kebutuhan apapun. Udah sih, tapi memang semakin besar persentase yang kamu bisa untuk tabung atau investasi tentu akan jauh lebih bagus. Cuma biasanya kalau memang penyakit borosnya itu kronis, mulai deh dari 5% dulu. Atau 3% lah gitu. Tapi kalau kamu nggak pernah memulai, ya udah, kamu nggak akan pernah bisa mencapai financial goals yang lain gitu. Dan in the end, kamu akan merasa ya hidup kamu gitu-gitu aja. Kenapa? Karena hidup yang baik, hidup yang maju itu memang memerlukan uang. Itu yang aku bilang, uang yang bermanfaat. Lebih kayak mana sih enakan punya aset kan daripada cuma baju-baju yang ngetren aja. Jadi harus selalu memiliki point of view, biasanya seperti itu.